Oke, shalom semuanya anak muda. Semuanya muda ya. Di siang hari ini seperti biasa kita akan memulai ibadah kita. Jadi kita harap teman-teman juga bersiap diri supaya kita bersiap ini.
kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan melakukan yang dulu ya, tradisi dulu ada. Tradisi seperti biasa, kita bisa kasih shalom. Teman-teman tinggi di kamarnya, bilang Tuhan Yesus baik.
Let's go. Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Seringkali kita merasa sendiri, merasa dibebani dengan yang pastinya ada masalah dari setiap kita. Tapi gue cuma mau ngingetin kalau misalkan Tuhan itu akan selalu ada sama-sama dengan kita. Itu.
berkat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Ya, oke. Yuk kita mulai kita yuk. Atau iPhone kudusnya atau Alkitab sucinya silakan diklik. Kita buat kita Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16 saya baca dulu. Hakim-Hakim pasal 11 pasal 6 11 sampai 16. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai dengan 16. Hakim-Hakim masih ada di perjanjian lama. Ya, untuk cepat dapat dia tuh antara Kejadian sampai Maliaki. Oke, demikian di rumah ada ya. Oke. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah perkasa. Jawab Gideon kepadanya, enak banget ya. Kalau habis dipuji, lalu jawabannya itu pasti negatif. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, sekali lagi ya, kata-kata itu nyebelin banget ya. Tuanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirman Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai kau, sebab itu kau telah akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ketika Tuhan menyapa Gideon, wahai kaum pahlawan yang gagah berani, ya, sebenarnya apa yang sedang Tuhan lakukan? Yang sedang Tuhan lakukan adalah, terima kasih Tuhan berkati dengan jodoh yang cantik cerita. Karena dari semua orang cuma lihat bergerak. Ini kalau dapetnya berwarna ada rasanya, berkata sampai keturunan ketiga. Cuma karena tidak ada rasanya, sampai jodoh itu dulu. Jadi saya kalau mungkin 40 menit masih ada waktu sih kalau ke bawah. So anyway, Tuhan itu sedang menyatakan, menyatakan potensinya yang dalam diri Gideon. Tapi jawabannya apa? Kita itu sempat nyebelin banget. Ya, lu tuh hebat bro. Lu tuh dahsyat. Lu tuh keren. Gitu ya. Karena dia lalu berkaca kepada kekurangan dirinya. Lu tau gak sih lu tuh hal yang bagus? Lu paling nyebelin tuh. Lu jago yang ada pingpong ya. Ada pingpong. Biasa aja bro, gua cuma dulu jadi juara junior DKI doang. Biasa aja. Ngomong di atas panas nih. Jadi Tuhan sedang menyadarkan jati diri Gideon sebagai pahlawan yang sudah perkasa. Itu hebat. Tapi dia lihat kepada kekurangan dirinya. Kalau gue hebat, kenapa gue ngumpet di sini? Gitu kan? Jadi kalau gue hebat, gini, nonton Avenger dong. Nonton Avenger ya. Kenapa Thanos harus diciptakan? Kenapa sosok Thanos harus diciptakan? Ini secara filosofis. Ya kalau di Indonesia, Thanos itu
yang keinginan itu. Liringkan matamu gitu kan. Musuh secanggih Thanos harus diciptakan untuk menegaskan kedahsyatan The Avenger. Itu dia. Kalau musuhnya gak sehebat Thanos, maka Avenger itu biasa-biasa aja. Dari mana kita tahu seseorang itu kuat? Kita tahu seseorang itu kuat dari seberapa besar beban yang diangkat. Dari mana kita tahu teman kita si Budi, ya si Budi sama si Iwan lebih kuat mana? Kita lihat ukurannya dari berapa banyak beban yang bisa diangkat si Budi atau si Iwan. Seorang pendekar kungfu yang paling hebat, dia akan menjadi hebat dilihat bukan dari kesaktiannya, tapi dari siapa musuhnya. Semakin hebat musuhnya, semakin hebat dia. Itulah kenapa setiap superhero itu punya musuh. Nah, siapa yang kemarin nonton Ant-Man lu agak tertidur? Saya nonton Ant-Man dicolek sama anak saya, Pak Jantor, agak membosan gitu ya, agak membosan dulu. Semakin hebat musuhnya, semakin serem musuhnya, cuma satu dia menegaskan kehebatan daripada superhero itu. Nggak ada artinya superhero kalau dia tidak punya kekuatan musuh yang hebat juga. Ya, itu nggak musuh Batman yang paling ini, kita ngomong filosofi lagi. Siapa yang musuh Batman yang paling hebat menurut kalian? Dari film kemarin, musuh Batman yang paling hebat itu The Joker. Tapi The Joker yang diperankan sama yang film itu The Joker. Ada nonton nggak film Joker? Kalian nonton nggak The Joker? Siapa yang itu yang agak cacat dengan itu? Joaquin Phoenix. Saya udah bilang anak saya, papa nggak mau nonton film itu 2 kali. Kalau terlalu suram film itu, terlalu suram mau saya stres sama film itu. Tahu kenapa saya bilang dia berbahaya? Musuh itu berbahaya. Karena terakhir orang-orang memberontak melawan kalangan yang di atas status quo itu karena idealismenya si Joker. Orang pada patung Joker pada berontak. Penjahat yang mengerikan itu ketika kejahatannya sudah menjadi idealisme daripada orang-orang yang ada di bawah. So, teman-teman sekalian, Gideon itu pahlawan yang gagah perkasa, yang berani. Kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Dia bukan ngomong itu karena kekuatan yang ditaruhnya, tetapi karena surroundingnya Gideon. Musuh yang dihadapi butuh keberanian dan butuh keperkasaan. Dan Tuhan meletakkan dalam diri Gideon sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih keren, sesuatu yang lebih mumpuni daripada sekelilingnya. Kita buka Alkitab kita, ya. Kita buka Alkitab kita. Efesus 2:10. Bila apa Efesus 2:10? Perhatikan ini. Ya. Karena kita ini buatan siapa? Manusia tumbuh dan hewan made in China, made in God, sisanya made in China. Ya kan? Manusia tumbuh dan hewan bikinan Tuhan. Siapa ciptakan kita? Tuhan, bukan pabrik di Guangzhou, Cina, bukan. Ya. Tapi kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dia berarti ada DNA Kristus dalam diri kita, ya. Amin. Ada DNA Kristus dalam diri kita. Kristus, ya. Untuk apa kita diciptakan? Untuk melakukan. We are created by the Holy Father in heaven, in Christ, to do one thing and one thing only, which is to do good. Oke? Melakukan hal yang baik. Jadi kalau kita digoda pacar kita, lalu mukulin anak orang sampai masuk rumah sakit, itu perbuatan baik bukan? Hah? Bukan. Ya. Sampai akhirnya bapak dipecat atau mimpi apa, lu gak mau punya anak model begitu, ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, perhatikan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti pekerjaan yang udah ada baru kita diciptakan. Oke. Gunanya kunci itu, kunci 9 gitu. Gunanya macul buat apa? Memacul, ya, menggali, ya. Ya. Kira-kira kegiatan menggalinya udah ada, baru pacul lebih dulu ada, baru ada kegiatan menggali, atau kegiatan menggalinya ada, baru diciptakan pacul.
Iya, menggalinya ada. Baru diciptakan racun. Semua itu inovasi. Buat saya itu apa inovasi? Inovasi itu suatu usaha untuk mengatasi keterbatasan. Dulu ya, yang punya telepon itu telepon rumah hanya beberapa orang. Beberapa rumah aja, kalau semua rumah ada. Apalagi di daerah. Teleponnya bukan pencet, putar. Iya, zaman dulu itu ya. Yang kalau nomor 9 aku mau jauh, muncul gitu. Ya kan? Lalu kemudian keterbatasan. Diciptakan inovasi. Handphone diciptakan. Handphone zaman dulu itu kalau kamu nonton film mafia Hong Kong, zaman dulu itu kurang begini. Gede banget, gede begini. Pertama handphone muncul, saya ingat sekali. Pertama handphone muncul itu berupa tas, benar segede ini. Tas tenteng. Itu nggak semua orang punya. Itu artikel satu klub tertentu. Dia tenteng tas kecil ini. Beneran ini. Ada gagang teleponnya. Kayak zaman dulu itu handphone pertama. Ya. Kemudian handphone mafia Hong Kong yang segede banget, kayak batu bata. Ini benar. Sampai akhirnya Sony Ericsson muncul, segala macam muncul, bikinnya kecil banget ya kalau telepon itu. Halo? Ya, oke, sebentar. Teleponnya hilang. Lalu udah masuk ke bawah mobil. Sampai akhirnya muncul handphone di tangan kita semua. Handphone Cina yang kita punya itu, dan kita malu ngeluarin di depan orang-orang yang pakai iPhone Pro Max 13 segala macam itu. Dibandingkan handphone zaman dulu, itu satu kemewahan luar biasa. Itu semua inovasi untuk mengatasi keterbatasan. Jadi kebutuhannya ada. Nah, si Gideon itu diciptakan karena kebutuhannya ada, pekerjaannya ada. Nah, untuk memimpin bangsa Israel keluar, Tuhan ciptakan memang dia sesuai kebutuhannya. Hidup kita jadi hitam ini, ya, pekerjaannya ada nih. Jadi kita sekarang menghadapi satu tantangan, teman-teman sekalian. Contoh, anak saya sekarang sudah 21 tahun, lagi skripsi. Dia bikin non skripsi, ya, non skripsi. Tugas akhir dia bikin film. Lagi pusing dia bikin film. Ketika iPad pertama keluar, saya beli iPad. Nggak ngerti cara pakai. Tapi anak saya waktu itu, dia tiba-tiba punya kecanggihan. Dia bisa ngajarin saya bagaimana cara memakai iPad lebih baik daripada saya. Dia tahu caranya. Sama generasi kalian ini lahir dengan kecerdasan digital yang orang tua kalian nggak tahu. Mama saya yang ngidupin HP, pakai HP pun nggak tahu. Beberapa orang tua ngidupin handphone nggak bisa, ngidupin TV nggak bisa, pindahin channel TV-nya nggak bisa. Benar? Karena remote TV dulu tuh nggak semua orang punya TV ada remote ya. TV zaman dulu dihidupin, cetek tak, satu titik, tok, lalu bawa kayak hitam kecil. Ya kan tuh orang tertentu. Tapi kalian lahir di satu zaman, menurut saya tiba-tiba muncul dalam mutasi DNA kalian satu kecerdasan akan dunia digital. Kalian bisa mengerti dunia digital jauh lebih gampang daripada orang tua kalian. Artinya pekerjaannya ada, kamu diciptakan sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tantangan apapun yang kamu hadapi, kamu punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasinya. Itu maksudnya. Karena lihat ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum dunia kacau, bagaimana kita bisa berbuat baik di tengah-tengah kekacauan. Nah, Tuhan bilang begini, salah yang prajurit tidak perkasa. Oh Tuhan, langsung dia berkaca kepada kekurangannya. Tuhan, saya kan nggak punya apa-apa dari kaum yang lebih kecil. Lalu kemudian dia nyalain Tuhan lagi. Mana katanya Tuhan hebat, Tuhan yang penuh kasih, mana? Tapi Tuhan enggak, kamu tuh pahlawan dan gak perkasa. Tuhan menyadarkan Gideon akan potensi besar dalam diri dia. So today, seperti Tuhan, saya memberitahu kalian menunjukkan potensi besar yang Tuhan taruh dalam diri kalian. Tantangannya ada, jelas untuk kalian hadapi, nggak tahu apa, tapi kalian punya kemampuan. Kenapa? Karena kamu diciptakan
dengan kemampuan khusus untuk mengatasi tantangan tersebut. Udah, lo kalau kan bahasa Indonesia bocah, nggak bisa lari, ya nggak bisa lari, udah bisa pasti pokoknya. Tinggal berproses di dalam. Saya lahir dari keluarga miskin, nggak kuliah, nggak bisa kuliah, nggak bisa punya, bukan nggak bisa, saya nggak berani punya cita-cita. Bayangin ya, punya cita-cita aja nggak berani. Jadi saya mau punya cita-cita. Bertahun-tahun saya hidup nggak punya cita-cita, karena saya tahu saya nggak bisa kuliah, pasti nggak bisa kuliah. Keluarga miskin, kakak saya lebih besar sales, nomor 2 sales, nomor 3 sales, ini apa? Sales mungkin punya cita-cita lain. Udah pekerjaan paling gampang, sales nggak perlu pintar, makanya saya nggak mau belajar. Makanya saya bilang kalau saya lulus SMA tuh nggak lulus tapi lolos. Saya lolos. Saya juga bingung saya bisa naik kelas beneran. Bingung kok bisa naik kelas, bisa lulus. Tapi beberapa nilai lain saya bagus. Saya kira-kira itu kan banyak ngeliat angka bonusin. Hafal-hafal saya kelas, saya jaga, saya pintar, gitu-gitu pintar. Saya cuma yang lain tuh bodoh bener saya. Dan beneran 13 tahun saya jadi sales. Saya sekarang di luar kota. Dulu hidup saya itu 2 minggu di luar kota. 2 minggu di luar kota, 2 minggu di luar kota. Jadi saya udah keliling Jawa Bali saya udah keliling. Sumatera sampai Lampung doang. Jawa Barat, Jawa Barat. Jadi saya menganggap diri saya bodoh. Karena bodoh atau tolol nggak bisa apa-apa. Tentang masalahnya saya. Kenapa? Karena menaruh iman saya di kantor bapak saya miskin. Ini masalahnya. Ya. Kalau Tuhan datang sama saya waktu itu berkata, Leo orang hebat. Aduh Tuhan, hebat apaan? Kita lahir di keluarga melarat, keluarga miskin, tinggal di kampung senggol bacok. Bener kan? Tinggal di kampung senggol bacok. Gak sama sekali senggol bacok, itu bidan preman. Iya. Serius? Itu ada abang-abang kita ngebacok tuh tentara, reserse atau busan bacok sama dia. Ini ngeri banget. Aduh udah saya, gila ibu tinggal di sini ya. Orang cinta lagi tinggal di kampung begitu kan. Ya ampun, untung kakak saya tuh jadi pendeta juga sekarang nomor 3. Cita-cita mau jadi Kopassus. Tujuannya untuk bela negara. Mau jadi preman, mau tentara jadi preman, mantap kan ya. Kita tuh benar-benar Tuhan angkat luar biasa. Saya bisa kuliah, saya sarjana pertama teologi sih, ya teologi. Sarjana pertama di keluarga, saya master pertama, dan harusnya dokter udah selesai. Jadi kuliah lagi dari awal dokter udah. Ya karena suka kuliah, jadi suka kuliah udah kuliah lagi dari awal. Hobi, lu kuliah mulu nih, gua kuliah buat lulus, gua senang kuliahnya aja gitu ya. Dokter, gini-gini kalau dokter dokter. Dari anak yang bodoh sama sekali nggak punya cita-cita, saya jadi ketua sinode. Ketua sinode, Gereja Oikos Indonesia, tapi bukan ini kan GBI Oikos Indonesia. Saya tuh ketua sinode Gereja Oikos Indonesia, GOI, ketua sinode saya. Dia kalau jabatan karir kependetaan, saya udah paling tinggi. Di atas saya tuh ketua lembaga aras, ketua PGI itu di atas saya tuh. Ya kan saya punya suara untuk menjatuhkan atau meruntuhkan dia. Kalau pemilihan tuh saya jadi rakyatnya. Gitu, bayangin dari anak yang gak punya cita-cita sama sekali. Ya kan? Kok bisa ya? Ternyata dalam diri saya udah ada potensi yang Tuhan taruh. Dalam diri dia udah ada potensi yang Tuhan taruh dalam diri dia untuk membebaskan orang Israel dari orang Midian. Dalam diri kalian udah ada potensi. Nah mungkin kalian lihat tantangan terlalu berat, katanya pekerjaan susah, ekonomi susah, itu tantangan yang kalian hadapi. Tapi kalian kan bisa mampu melakukannya somehow, somewhere, sometimes, I don't know when. Tapi kalian akan mampu melakukan itu, tantangan itu. Masalahnya jangan lari dari tantangan, jangan langsung dari tantangan udah nggak apa-apa udah bawa kalah. Jangan, harus bergumul, berproses. Sekolah itu bagian proses loh. Sekolah itu bagian dari proses, belajar itu bagian dari proses. Memang saya bisa lulus kuliah kalau nggak belajar? Belajar. Itu bagian dari proses untuk apa? Untuk menguatkan otot-otot kita, untuk kita bisa berperang. Karena kita berperang tidak punya kemampuan militer, punya lah.
Pasti dia belajar sama di militer. Minimal dia belajar ilmu bela negaranya apa namanya Israel, Krav Maga atau apa, belajar dia. Itu bagian dari proses. Nah masalah perang menang nanti itu kita akan belajar, nanti itu urusan Tuhan yang menang. Nah kita hadapi krisis sama-sama, kita orang tua kita usahanya susah. Tadi dia tahu bisa keluar negeri, sekarang bayar uang sekolahnya mungkin nggak bisa. Nunggu uang sekolah, banyak sekali terjadi di sini di sekolah, banyak sekali orang tua yang mau uang sekolah. Dulu dia tahu bisa keluar negeri, sekarang repotnya minta ampun, boro-boro dia bisa keluar negeri, bayar uang sekolah anaknya susah. Nah kita anak-anaknya gimana? Down mental kita. Salah, berproses itu bagian dari proses. Kelebihan saya cuma satu. Saya hanya penasaran kalau mau mundur, penasaran nanti harus seandainya. Gini, saya kalau mau mundur dengan tantangan, kemudian saya ke pinggir, saya lagi berperang di situ, bertempur, saya nanti akan berpikir, gimana seandainya kalau gue bertahan di situ ya, mungkin bisa berhasil kali. Nah bayangan itu pasti nggak kuat tuh, makanya saya bilang di sini aja bertahan nggak apa-apa, sampai saya jadi sebagaimana saya ada itu. Kadang-kadang pemenang itu ya, bukan orang lebih hebat, bukan. Pemenang itu hanya dia bertahan, kadang-kadang 1 menit lebih lama, 1 tarikan nafas lebih lama daripada yang kalah. Itu doang. Amin teman-teman sekalian. Amin. Pekerjaan kita itu agatos, baik, mulia, terhormat atau berguna, ya kan? Itu agatos. Jadi seni kita tuh apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Udah seni kita itu di dalam Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkata itu, Tuhan sedang membuatkan masa depan Gideon, Tuhan sedang membuatkan masa depan Elia. Kamu tuh orang hebat loh gitu. Nah, gambar dirinya rusak. Lihat nih, ciri gambar dirinya rusak ya. Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh dengan apa kamu sudah teman Israel? Ketahuilah kaummu adalah orang yang paling kecil dari suku Manasye, dan kamu seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gambar diri rusak pertama nih, dia minder. Ini gua banget nih. Semua saya gambarkan ini, saya kasih tau kalian ini gua banget. Minder, putus asa, frustasi, hidup seorang tanpa masa depan. Ini gua banget. Saya udah dalam keminderan yang luar biasa. Saya ngomong gagal, boro-boro bercita-cita jadi public speaking kayak begini, nggak berani bos, nggak berani, karena gambar dia yang rusak. Jadi gini, saya tutup poin ini dengan mengatakan kepada kalian tetap memiliki pandangan yang positif akan masa depan. Saya cerita deh tentang satu orang. Saya nggak cerita deh tentang dia, nggak tahu nih masih sama nggak orang-orangnya. Nggak tahu kenapa saya cerita deh. Saya punya anak rohani ya, sebut aja namanya Mawar ya. Mawar. Coba nama-nama enak gitu ya. Mawar namanya Mawar. Mawar ini komplek perumahan itu tinggal di rumah yang paling jelek. Untuk orang sosial kali kan kalau mandi hidupin keran kan, betul nggak? Mawar harus kompak. Ini di Jakarta masih pakai pompa dragon di Jakarta. Dia di rumah itu rumah paling jelek itu pakai pompa dragon itu dia tinggal bukan sendirian, ada 3 atau 4 keluarga di sini. Itu rumah punya omanya. Dia punya mama itu agak sinting sedikit karena tekanan hidup stres. Kayak ini biut kita kayak khotbah, itu mamanya buat pintu gereja, panggil nama Mawar, saya khotbah sudah. Itu mama dari udah ngomong. Mamanya cerai dengan papanya. Dia bawa 2 anaknya, si Mawar dan adiknya. Anak yang gede laki-laki ikut papanya. Mereka terpisah puluhan tahun, nggak pernah ketemu. Si Mawar udah lupa wajah kakaknya, lupa bapaknya kan. Tinggal mamanya yang ada sedang. Makanya mana-mana ada ganti kotor, gerobak, cuma 2 kerat tuh. Ada seperti itu. Bisa susah tuh orang kayak gini. Susah. Tapi Mawar punya satu kelebihan. Dia setia pada Tuhan. Rajin melayani, tiap minggu datang ke gereja, jadi guru sekolah minggu, pelayanan di hidup setia. Sekolah negeri, karena nggak mampu sekolah swasta. Lulus SMA, nggak bisa kuliah. Udah pasti nggak bisa kuliah. Akhirnya dia direkrut sama BCA, ada bapak. BCA itu ada kayak magang di BCA itu, setahun diperpanjang 2 tahun. Setelah di BCA semua bank swasta buka pintu untuk dia. Karena dia pegawai kerja kan, dia kerja sama satu bank swasta,
karyawan tetap, dia mulai nabung, dia kuliah dengan uang tabungan. Keren ya perjalanannya? Boleh tepuk tangan, kok boleh? Kita yang sangat inspiratif ini sih Mawar ini kisah inspiratif banget. Si Mawar ini akhirnya menikah. Dia bisa dia punya rumah, beli rumah. Di Bekasi ada satu komplek perumahan, dia beli satu, walaupun KPR dia beli, diajak mamanya pindah dari rumah yang tadi itu ke rumah baru ini, lebih bagus pasti. Sekali diajak mamanya keluar jalan supaya bisa melupakan beban hidupnya. Lalu Mawar menikah, pernikahan yang bagus, punya anak, dia beli satu lagi rumah 300 tahun. Keren ya? Sama saya ajaib, dia bilang saya ketemu lagi sama anak saya dan keluar tahun. Dia reunikan sama kakaknya, ketemu lagi sama mamanya, kakaknya, mereka suka ajak mamanya jalan, ya buat melupakan stres. Hidupnya luar biasa. Dari orang yang harusnya secara hitungan matematika, hitungan dunia nggak mungkin bisa sukses. Cuma satu aja, dia pantang jalan, itu aja. Dia setia sama Tuhan, itu dia melayani di guru sekolah minggu, itu di bawah. Itu benar-benar anak manis saya itu. Dan tanpa Mawar sadar, dia sebenarnya sedang memotivasi saya dengan hidup dia itu. Saya kuliah S1, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini guru saya ini Tuhan, pernah ngomong, saya 5 tahun lulus SMA baru kuliah. Guru saya bilang, Tuhan, otak itu seperti pisau. Pisau itu kalau nggak pernah diasah tumpul. Otak itu seperti pisau. Cara ngasah otak dengan belajar. Nah saya ini Tuhan, sekolah aja udah nggak pernah belajar, apalagi 5 tahun udah nggak sekolah. Ini Tuhan, otak saya ini Tuhan, itu bukan lagi tumpul, bukan berkaratan. Ini bener, ini izin doa saya kalau bagi doa saya sama Tuhan. Tuhan tahu nggak film Indiana Jones? Indiana Jones itu seorang arkeolog. Cerita seru dalamnya, ya. Film Indiana Jones itu mengadakan penggalian arkeologi, lalu menemukan otak saya itu. Begitu ditolak, belum jadi abu, saking udah karatan dan begini otak saya itu. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya sekolah ya, tolong jangan kasih saya kepintaran ya, jangan bikin malu gereja yang butuh saya, jangan bikin malu saya sendiri, dan juga nama Tuhan termalu. Terus saya kuliah, bawa buku, saya kerja, tetap kerja, saya izin bos saya kuliah, saya bawa buku, baca buku, setelah kesempatan baca, belajar. Dan kuliah itu dan saya menemukan itu ternyata nggak goblok-goblok amat ya. Selama ini bertahun-tahun kok nggak bikin gue goblok, ternyata gue nggak goblok-goblok amat ya. Ya nggak pinter juga, lumayan lah. Kalau hampir goblok kan lumayan ya. Saya nggak goblok, IPK saya cuma 3 lebih lah. Lumayan. Ya nggak pintar apa lumayan aja. Buat apa-apa orang Pak pernah kita lumayan. Untuk menghadapi tantangan itu ternyata saya bisa, ternyata Mawar bisa. Tuhan selalu ini menubuatkan masa depan kita. Nubuatannya nggak ada yang jelek. Kamu jangan sampai misalnya kalau kalian kasar, aku menubuatkan kamu akan miskin, sengsara, penyakitan dan mati muda. Ada nggak? Nggak ada nubuatan Tuhan itu, nggak ada. Selalu dia menubuatkannya terbaik. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Kita lanjut Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7. Saya baca ya, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Gideon. Perhatikan. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang kundaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel mau menggabungkan diri terhadap aku sampai berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang nyah dari pengorbanan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Berarti 32.000 orang ya. Dari 32 tinggal 10.000. Kemudian, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masuk terlalu banyak rakyat, suruh mereka turun minum air, maka bukan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau,
dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum dan berfirman ke Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing mencela, haruslah kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang menuntut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya menuntut minum air. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamanmu. Bayangkan kalau kamu ada di sana. Jadi salah satu dari rakyat, bagian 32.000 rakyat, kita mau perang nih, mau perang. Kita mau tawuran lah sama anak diri sebelah, mau tawuran untuk buka. Kalau rame-rame kan enak ya, takut mau jadi berani kan? Coba main kan ke rumah setan, main ke rumah hantu sendirian itu. Kalau di villa, di kunci itu sendirian, iya kan? Kresek, wah, iya kan? Ini kalau kamu nanti keluar kota, kalau lagi sendirian di rumah nih, misalkan sendirian di rumah nih ya, ini kunci saya ini kan, saya sekarang sudah keluar kota kan, kunci supaya nggak takut. Kalau sendirian nih di hotel atau sendirian nih, kamu gimana supaya berani? Nonton film horor. Iya, setelah kamu nonton film horor, Conjuring kayak Annabelle kayak gitu ya, setelah nonton film horor, selesai itu kamu merasa selalu ada yang nemenin, tapi jadi berani. Ini bagus kan? Cerdas gitu. Iya kan? Maka nonton film horor. Jadi yang tadi sendirian, tiba-tiba merasa ada yang nemenin kan? Jadi berdua berani kan? Nah ini bayangin, kamu dia salah satu dia. Lalu dia berkata, oh yang takut pulang. Yang pulang itu 22.000 orang. Di antara yang pulang itu ada abang sama adek. Dek pulang dek, gak mau aku sama perang. Pulang dek. Nanti yang abang bisa pak. Ikut pulang abang. Ada bapak calon menantu. Nah pulang, aduh pak saya mau bela negara pak. Nanti kalau lu mati aku jadi janda. Pulang. Mau kawin gak anak gua? Bukan pulang. Udah intimidasi. Iya kan? 22.000 orang pulang, tinggal 10.000. Masih berani lah. Masih rame kan? 10.000. Suruh minum. Yang minum pakai anjing tuh. Gitu. Pulang. Sisa 300 orang bos. Ini 300 orang ini mau perang melawan ribuan orang India. Ini mau perang penjajah nih. Lu jadi prajurit Indonesia, ya kan, mau perang lawan Belanda atau Jepang dulu, lu cuma 300 orang, ini negara penjajah, gimana menangnya coba? Dengar ya, kita ini manusia ini, kita tuh lebih memusingkan antara minoritas dan mayoritas. Punya modal, gak punya modal. Kita pusing itu, gitu. Tuhan tuh gak pusing dengan mayoritas minoritas, ya kan? Yang penting itu bukan mayoritas minoritasnya, tapi karya yang dihasilkan. Karena cuma ada satu matahari, tapi menerangi bumi. Lebih baik kita minoritas di dalam jumlah, tapi mayoritas di dalam karya, daripada mayoritas di dalam jumlah, minoritas di dalam karya. Cuma bikin ribut doang. Betul nggak? Demo sana sini, pakai angka berdiri-diri nggak jelas. Tuhan tidak pernah pusingin minoritas mayoritas. Karena kita bersama dengan Tuhan, kita jadi mayoritas. Amin. Iya, siapa dong fundernya? Yang kasih dananya? Tapi suruh bikin es krim baru. Miksa. Miksa. Ini lalu orang lagi ini apa namanya? Lagi ramai yang satu itu, kenapa tidak segini? Ah, nggak apa-apa. Bangun lu nggak apa-apa. Ternyata banyak dananya orang terkaya nomor 3 di dunia. Ya berani lah dia. Nah sekarang yang ngikutin kita siapa? Yang menyertai kita, Raja di atas segala raja Tuhan, di atas segala Tuhan, bos. Masa takut? Iya kan? Nah kalau kamu jadi orang yang gini, gimana tuh berperang 300 orang? Berperang ribuan orang dengan 300 orang.
biasanya. Coba bikin, lu jadi salah satu prajurit Gideon. Siapa yang berani? Tapi Tuhan gak pernah pusing dengan mayoritas. Karena bersama dia, semua jadi mayoritas. Nah, kita ini disertai Tuhan, bos. Amin. Nah, sekalian, kita disertai Tuhan, kita diberkati Tuhan. Kunci sukses kita itu di tangan Tuhan. Makanya kalau kita mau cari muka nih, ya kan? Cari mukanya nomor satu sama Tuhan. Itu ekstrimnya begitu tuh. Walaupun kalimatnya salah ya, sama Tuhan kan bukan cari muka kan. Kita cari hati, cari semuanya lah ya. Bukan cuma muka yang dicari kan. Makanya yang penting nomor satu sejak masa muda kita cari Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, main Tuhan itu sungguh-sungguh. Tuhan nggak pernah berutang, percaya saya. I was there like you. Saya kan lahir nggak langsung gede begini. Kecil dulu kayak kalian. Beneran orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan nih, sungguh-sungguh dengerin suara Tuhan nih, sungguh-sungguh setia nih sama Tuhan nih, gak akan ditinggalkan. Tuhan nggak pernah berutang, itu benar. Saya sudah saksikan dalam hidup saya. Demi Allah. Tuhan nggak pernah berutang. Amin. Makanya baik-baik sama Tuhan. We have limited source, but we have God. Who are the unlimited source? Iya, mereka orang itu menang loh. Tahun 300 orang itu di orang itu menang. Hitungannya gimana matematikanya? Nggak bisa. Kalau Tuhan bisa dihitung, bukan Tuhan namanya. Ngerti nggak? Saya mau kemarin, saya pulang kampung istri sama koko saya. Kita ke Palembang dulu, terus kan papa kan dari Cungkong merantau ke Lampung. Kita pulang ke Lampung lah pokoknya. Pulang ke Lampung, karena om saya menikahkan anaknya. Jadi sepupu saya menikah. Karena om saya telat kawin, sepupunya masih muda, menikah sepupu saya. Itu ke Lampung, kita ngobrol-ngobrol dengan teman apa. Kita nginap di hotel dekat rumah dulu. Lihat, saya tanya, ini sini gimana sih ini? Tahu gak sih? Tuhan itu baik luar biasa. Orang-orang yang mungkin salah itu apa begini, tapi intinya orang yang setia sama Tuhan itu dibela Tuhan. Kami ini termasuk keluarga yang harusnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa sukses. Ya sekarang juga belum sukses nih. Itu artinya harusnya saya nggak sampai sejauh ini. Kakak saya nggak sampai sejauh ini, harusnya sih. Harusnya. Tapi makanya saya selalu bilang saya ini produk anugerah, produk of grace, produk anugerah. Jadi jangan pernah nggak setia. Tuhan nggak pernah utang, benar. Amin, teman-teman. Kalau ada kesempatan nih kalian jadi guru sekolah minggu, udah layak jadi guru sekolah minggu, nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa ngajar, nggak apa-apa. Bisa mau berproses. Nggak ada orang yang lahir dari rahim mencret langsung bisa khotbah tuh nggak ada. Ngeri kan? Kalau bayi lahir langsung pegang Alkitab berkata, bertobatlah kalian. Empat Indonesia di empat dunia. Nggak ada. Semua bayi lahir dengan tiga kesamaan, ompong, botak, blon. Betul nggak? Ada beberapa bayi yang lahirnya, kalau memang ada sih lucu juga ya. Tapi pada umumnya bayi itu tiga kesamaan, ompong, botak, dan blon. Nggak ada bayi yang lahir langsung tanya ke bapaknya, bukan main, dia tanya bapaknya, Pak, indeks harga saham gabungan. Nggak ada tuh. Bayi malah ditepok keluar nangis, bisa cuma nangis doang. Pup dia nangis, pipis dia nangis, lapar dia nangis, semuanya ngorek. Ya kan sampai ada lagunya tuh. Anak yang Musa Alata sama Titik Sandora, anak yang Bobby Sandora, bilang Bobby minta adek gitu. Ya kan? Terus udah gini, mau makan, oek, mau minum, oek, gitu loh misalnya. Kalau oek, lapar. Ya. Tapi bayi itu bertumbuh. Sebagian jadi Albert Einstein, sebagian jadi kayak Billy Graham, ada yang jadi kayak Daud. Semua bertumbuh akhirnya. Satu hal yang kita pastikan adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi layani aja, nggak apa-apa. Jadi WL, aduh nggak bisa. Coba dulu jadi sipnya, nggak mungkin langsung jadi WL.
Nanti salah kalau di dunia. Ya kalau nggak dilatih kan bisa salah kan? Iya kan? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Katakan saudara, katakan dia bukan Tuhan, dia bukan Tuhan. Yang pria berdoa, yang wanita seperti rusa. Wah, yang ibu marah semua. Memang pastor rusa. Aduh. Jadi kan kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan. Tuhan marah. Semua juga dilatih. Setiap ada kesempatan melayani layani Tuhan. Dokter. Yang terakhir, kemuliaan bagi Tuhan. Ini dia. Jelas kemenangan Gideon itu bukan karena Gideon atau prajurit hebat, itu jelas. Karena nggak mungkin. Mereka hanya melakukan bagian. Itu doang. Jelas kesuksesan setiap kita bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Makanya nggak boleh ada seorang pun di tengah-tengah kesuksesannya dia melupakan Tuhan, seolah-olah semua pencapaian yang dia capai itu karena kehebatan dia. Tapi kita perlu tahu, Gideon tetap terjun ke medan pertempuran. Dia pakai api sama bawa tembikar, dia pecahin. Wah, prajurit dia berat ketakutan dan saling bunuh. Itu betul. Tuhan tidak meminta kita berpangku tangan. Do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Leave the rest to God. Tuhan tidak akan memberkati pemalas. Ngerti ya? Tuhan nggak mungkin memberkati orang putus asa. Menyerah berarti angkat tangan dan dilakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa itu menyerah. Tapi berserah, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, lalu menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Yang bukan bagian kita, itu kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu berserah. Tapi setiap kita tidak boleh berkata saya bisa karena saya bisa. Saya ceritain tentang seorang. Misal hamba Tuhan pernah cerita ini sama saya. Ini ada profesor termuda, calon profesor termuda di Indonesia waktu itu. Jadi kalau dia lulus jadi profesor, dia akan jadi profesor termuda di Indonesia. Cara dia menguji mahasiswanya gini, tinggal ujian. Oke, ini apa? Apa ini? Ya, nggak lulus. Lulus semester depan. Contoh ya, ini aja gampang diuji. Ini apa? Nggak lulus. Ulang semester depan. Tahu kan jawabannya? Ini adalah wujud daya cipta kreasi manusia. Ini adalah daya cipta kreasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk kunci. Mana ada yang ngerti orang? Ini apa? Ini daya cipta kreasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk kunci. Mana ada yang ngerti itu orang? Nah, mana ada yang ngerti? Akhirnya dia sakit, profesor itu otaknya menghirup. Bahkan dia nulis namanya nggak bisa. Dia butuh perjuangan, latihan berbulan-bulan untuk dia bisa menuliskan namanya sendiri. Jadi jangan sombong ya. Amin. Amin. Makanya kita perlu Tuhan. Nanti kalau kalian jadi orang kaya, jadi orang hebat nih, pada yang terkenal, ya, sebab sama kayak Randy ya, hebat. Jangan lupa sama kita ya. Saya bisa karena saya bisa jalan. Tetap kasih kemuliaan sama Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Pertama, waktu kita doain. Hamba mau memberkati anak-anak youth di tempat ini. Each and every one of them. Tuhan berkati anak-anak ini. Biar mereka menemukan hidup mereka, berjalan di jalan Tuhan berkati mereka Bapak. Untuk mereka bisa menjadi maksimal dalam bidang apapun kehidupan yang mereka nanti pilih.
kiranya Engkau membuka jalan untuk mereka bisa sekolah di sekolah-sekolah terbaik, universitas-universitas terbaik, bukan cuma di Indonesia tapi di mancanegara. Kalau mereka butuh beasiswa, Tuhan buka semua channel bagi mereka dan permudah langkah mereka sehingga mereka bisa mendapatkan beasiswa, mereka bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Apapun itu Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kami bertugas. Oke, terima kasih atas pemberitaan saya. Oke, sebelum lanjut kita akan berdoa dulu. Terima kasih buat firman yang sudah kau berikan sama kami hari ini. Kau berkati hamba-Mu, biar apapun yang dia lakukan itu boleh berhasil, dan apapun yang ditekuni itu akan terus berjalan, dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik. Kiranya Kau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, biar itu semua boleh meluas kerajaan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Teman-teman boleh langsung masukin ke kotak kami dulu. Ini untuk persembahan kita di minggu lalu. Untuk persembahan juga. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang ngasih perpuluhan nih, tapi ternyata tak tulis di situ, boleh langsung konfirmasi aja ke biasakan ya. Oke, kalau ada pengumuman, kita sudah selesai. Saya akan mengundang tadi untuk doa berkat. Satu. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Terima kasih untuk makanan rohani yang diberikan kepada anak-anak muda ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak panah kemenangan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Mereka akan menjadi berkat bagi generasi mereka. Mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk apa yang telah Kau sampaikan pada pagi hari ini. Biar itu menjadi suatu makanan rohani buat mereka, menjadi suatu perubahan, mengubah hidup mereka, mengerti bagaimana harus melangkah di hari ke depan di dalam pengiringan akan Kau Tuhan Yesus, sehingga seluruh rencana Tuhan dikenapi dalam kehidupan mereka, pribadi mereka, dan semuanya dibolehkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Karena terima kasih Tuhan, mari angkat tangan, kita ambil ibadah kita. Karena terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus terus keluar dalam hatimu. Meskipun kalian masih muda, tetapi cinta akan Tuhan semakin berkobar dalam hatimu.
sehingga kalian akan mencintai sesamamu, mencintai generasimu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Roh Kudus akan menuntun kalian, akan mengingatkan kalian, berikan kepekaan kalian, sehingga roh takut akan Tuhan terus ada dalam kehidupan kalian. Sehingga dimanapun kalian berada, kalian bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi saudara-saudaramu tentang kedisiplinanmu, tentang kasihmu, tentang segala hal yang baik dalam Tuhan. Sehingga dimanapun kalian berada, kalian menjadi berkat dan nama Tuhan disenangkan. Biar berkat ini terus tercurah sekalian, menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap menerima berkat ini, terima dengan iman, dengan berkata, dengan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. See you next week.